produksi, kebetulan kita ini bergelut di batik yang kontemporer, Pak. Batik kontemporer yang udah non pakem, non pedalaman, dan tidak ada hal yang salah di batik kontemporer. Negara-negara sekitar itu kan sekarang juga udah merambah batik, Pak. Contohnya Malaysia itu kan sangat kenceng dengan batiknya. Itu harus semakin menguatkan bahwa ini loh, batik itu benar-benar Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bayu Permadi. Saya selaku owner di Sembung Batik ini, dan saya sebenarnya sudah generasi kedua. Usaha batik ini kita rintis sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2008. Pasca Indonesia sama Malaysia itu berebut warisan budaya yang disahkan oleh UNESCO. Nah, di situ kita tertarik nih untuk mengembangkan batik lagi. Nah, terus kenapa kita menyebut branding kita Sembung Batik? Itu sebenarnya sembungan dari kata sembungan. Sembungan itu adalah dusun di sini, Mas. Dan di sini juga ada tokoh kepahlawanan atau namanya kalau di Jawa disebut Pepunden, itu Sembung Jaya, Mas. Nah, di situ kita ambil namanya Sembung. Kita pinjam biar semua orang itu masyarakat sini itu merasa memiliki batik ini. Nah, kebetulan ibu-ibu yang ada di sini, kawan yang ada di sini itu sebagian besar masyarakat Sembungan yang kerja di sini. Gitu. Nah, juga kita kemarin semakin ke sini, itu kan saya udah diserahin kepada saya untuk proses pemimpin perusahaan ini. Nah, ini saya kembangin juga bahwa Sembung itu saya artikan sebagai tumbuhan yang mudah hidup, Pak. Tumbuhan Sembung itu tumbuhan yang gampang hidup di mana aja, dan itu sebagai semak belukar. Nah, itu saya ambil filosofinya sebagai Sembung itu bisa hidup di mana aja, gampang hidup, dan bisa sebagai tumbuhan obat. Nah, seperti itu. Nah, jadi Sembung Batik ini bisa menjadi obat kecintaan kita kepada batik. Gitu. Nah, kalau untuk proses produksi, kebetulan kita ini bergelut di batik yang kontemporer, Pak. Batik kontemporer yang udah non pakem, non pedalaman, dan tidak ada hal yang salah di batik kontemporer. Jadi apapun motifnya itu udah sah dikatakan batik karena sudah melewati proses pelilinan sebagai perintah sebuah pewarnaan. Jadi di situ yang penting ada lilin panas sebagai alat perintah sebuah pewarnaan, itu udah sah dikatakan batik, kan, Pak. Jadi motifnya apapun, Pak. Entah abstrak, entah kontemporer, entah cuma perpaduan warna, tapi yang jelas sudah kita melewati proses pelilinan sebagai alat perintah sebuah pewarnaan, itu sah dikatakan batik. Nah, umumnya di sini, Pak. Umumnya di sini itu proses batik itu kita lakukan pertama biasanya sketsa, kemudian pengecapan. Nah, setelah pengecapan itu ada pewarnaan. Setelah pewarnaan ada pencantingan. Setelah pencantingan itu ada pewarnaan lagi, kemudian pelorotan. Nah, sebenarnya batik itu cuma proses batik, warna, sama lorot yang diulangi. Nah, setiap satu lembar itu bisa sampai 2-3 kali pewarnaan, proses pencantingan, proses pelorotan. Karena kalau cuma satu kali itu namanya masih batik kelengan, Pak. Jadi setiap itu ada nama sendiri-sendiri. Kalau udah bironan itu namanya bisa diartikulasikan dengan batik bironan. Batik Bang Biron itu kan yang di Lasem itu kan sebenarnya juga udah 2 proses. Warna biru sudah, kemudian dilorot, kemudian dicanting lagi baru masukin warna merah. Udah 2 kali prosesnya. Kita konsepnya ngambil itu, Pak. Tapi untuk motif memang kita lebih ke motif yang kekinian, motif yang mungkin bisa digemari oleh semua kalangan. Nah, karena target kita adalah
pelestari budaya, biar anak muda itu semakin senang dengan batik, semakin cinta dengan batik. Nah, batik ini sebenarnya bebas loh, nggak ada motif-motif yang pakem, motif-motif yang kadang kalau orang anak muda lihat udah jenuh dulu ya gitu. Nah, kita bikin motif-motif baru yang mungkin anak muda bisa senang menggunakan batik. Oke, kalau untuk batik itu sebenarnya ada 3 teknik, Pak. Yang dikatakan batik ada 3 teknik. Yang pertama ada teknik batik cetak atau batik cap. Yang kedua itu ada batik tulis. Yang ketiga ada batik kombinasi. Nah, batik kombinasi ini adalah batik yang cap dimix dengan batik tulis. Kalau batik tulis itu benar-benar pure batik tulis. Nah, itu bisa digunakan abstrak, itu juga bisa menggunakan cap, bisa menggunakan tulis. Karena semua teknik ini bisa diterapkan di masing-masing tempat, Pak. Tinggal nanti ngikut apa permintaan customer kita. Kalau pengen batik cap, ya kita bikinkan cap. Kalau kita pengen batik tulis, kita bikinkan tulis. Kalau untuk pemasaran kita kebanyakan ada di nasional, Pak. Nasional, jadi ada dari Bali, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Kalau Jogja sekarang sudah agak turun, karena di Jogja kan banyak banget batik kan, Pak. Jadi malah lebih cenderung pasar kita ada di nasional, dari luar pulau kita. Terus baru-baru ini kita juga dapat bayar dari Jepang. Itu kita bikin kimono, setiap bulannya kita harus kirim ke sana. Tapi ya nggak banyak sih. Kalau untuk bilang ekspor, kita belum mampu ekspor. Karena batik itu sangat berkaitan dengan cuaca kan, Pak. Kalau untuk kejar target ini kayaknya masih susah. Karena QC di Jepang itu sangat luar biasa, Pak. Jadi kita mendingan ya sedikit-sedikit aja tapi konsisten. Seperti itu. Kalau kendala lain sebenarnya untuk pemasaran saat ini edukasi sih, Pak, yang paling penting. Edukasi, karena kalau kita di media sosial, bicara media sosial ya, masyarakat Indonesia itu belum tahu tentang ini batik cap, ini batik tulis, ini batik printing atau apa gitu. Nah, itu kadang edukasi itu yang harus kita lakukan setiap hari. Kendalanya di situ. Jadi kesadaran mereka tentang batik yang benar-benar batik itu seperti apa tuh kurang. Jadi mereka, kenapa nih sama-sama batik kok yang ini mahal, yang ini enggak? Padahal itu kan proses yang kita kalikan kan, Pak. Seperti itu. Batik semua udah termasuk UMKM, Pak. Udah dalam circle UMKM. Jadi kita kadang kalau ada kesempatan itu kadang-kadang diajak pameran-pameran di Jogja, Jakarta udah pernah. Tapi memang saya rasa sekarang untuk pameran-pameran seperti itu efeknya kurang sih, Pak. Tetap lebih unggul sekarang tuh media sosial. Tapi tetap ya tidak menutup kemungkinan, karena kita buka stand di sana bisa langsung bayar. Tapi kalau media sosial itu bisa langsung dilihat orang banyak kan, Pak. Harapan kita sebenarnya ini batik itu kan lama-kelamaan kan jenuh juga, Pak. Masyarakat itu juga pasti ini batik apa, ini batik ini gitu kan. Nah, itu harus semakin menguatkan bahwa ini loh batik itu benar-benar Indonesia. Itu yang harus dikuatkan pemerintah, dan juga pemerintah harus punya pagar untuk negara-negara sekitar. Itu kan sekarang juga udah merambah batik, Pak. Contohnya Malaysia itu kan sangat kenceng dengan batiknya. Terus di Australia itu juga udah ada batiknya, Pak. Jadi kan harus kita gimana caranya nih bentengin ini, gitu kan. Kalau di Jogja sendiri alhamdulillah, karena kita sebagai kota istimewa, Pak, itu pasti ada event-event yang luar biasa untuk mengemas batik. Harus gimana. Tapi kalau kita bicara skop tentang pemerintah Indonesia, ya itu harus gimana caranya untuk membentengi warga negara Indonesia. Batik itu adalah warisan budaya yang harus kita lestarikan. Ya itu, Pak.
yang harus kita benar-benar jaga kan itu, Pak. Gimana nih caranya? Gitu. Apalagi kalau bicara tentang haki. Haki cuma berlaku di Indonesia, Pak. Di luar negeri udah nggak berlaku. Masalahnya itu ya Mas. Iya.